실은 난 악마야. 우리 이러면 안 돼요. Kang Bitna dan Daon melihat tubuh Suyong terlihat tangan milik Suyong dipotong. Kang Bitna pun melihat ingatan Suyong di hari penyerangan. Kang Bitna kaget saat melihat wajah dari orang yang telah menyerang Suyong. Keesokan harinya upacara pemakaman untuk Suyong dilaksanakan. Kang Bitna pun menghadiri pemakaman itu. Daon pun diminta untuk menyampaikan pidatonya. Daon pun menyampaikan kata-kata terakhir. Namun di tengah ucapannya Daon berkata kalau ia akan menangkap pelakunya dan akan membayarnya lebih dari apa yang ia lakukan, meskipun harus mengejarnya sampai ke ujung neraka. Kang Bitna yang melihat keputusasaan Daon menangis. Daon yang kembali ke rumahnya merobek surat pengangkatannya. Bertekad akan menangkap si pelaku bagaimanapun caranya. Di malam harinya Kang Bitna bingung bagaimana mungkin dirinya menangis. Di gereja Komando berdoa agar ia tak kembali ke neraka. Di perjalanan pulang ia didatangi Arong. Ia bertanya kenapa Mando belum melaporkan apa-apa. Mando bertanya kenapa Arong melakukan sejauh ini. Saat Arong menunjukkan tanda di tangan ia kaget ternyata Arong adalah Venato yang bertugas untuk membun Asteris H Iblis yang mulai menjadi manusia. Kang Bitna yang kebingungan pergi memeriksa keadaan tubuhnya namun dokter memberitahu kalau Kang Bitna tak ada masalah. Karena tidak mendapatkan jawabannya Kang Bitna pergi menemui psikiater itu menjelaskan kalau Kang Bitna mungkin telah berubah menjadi manusia. Dan bertanya bagaimana perasaan Kang Bitna kalau Daon lenyap dari dunia. Kang Bitna yang mendengar pertanyaan itu tertegun. Di kantor polisi Daon dan teman-temannya merasa kehilangan Suyong. Tak lama kepala polisi datang dan memperkenalkan atasan baru mereka. Mereka pun melakukan rapat tentang 4 orang yang tewas. Donghun memberitahu kalau ia mencurigai Kang Bitna karena keempat orang yang tewas usai disidang olehnya. Namun Daon menyangkal tuduhan itu karena tak semua orang yang telah disidang Kang Bitna tewas. Sin pun pindah. Kang Bitna dan Daon pergi untuk makan saat akan makan. Orang di sebelah membicarakan Suyong. Daon yang marah ingin menghajar orang itu. Saat temannya merekam kejadian itu Bitna datang dan menginjak ponselnya lalu membawa Daon pergi. Saat sudah di luar Kang Bitna yang baru sadar telah memegang tangan Daon buru-buru melepaskannya. Daon berterima kasih ia senang karena mereka satu tim. Kang Bitna memberitahu kalau mereka bukan tim Kang Bitna akan membunuhnya. Tanpa Kang Bitna sadari Arong berada di sana mengawasi. Kang Bitna datang ke tempat pembersih dan menyuruh mereka mencari tahu apakah Suyong dan orang tua Daon ada di neraka. Di kantor polisi mereka diperintahkan untuk mulai penyelidikan 4 orang yang tewas dengan membuat 2 tim. Di rumah Kang Bitna mereka mulai mencari tahu tentang pembunuh berantai. Kang Bitna bertanya apakah Daon mengingat kejadian hari itu. Daon memberitahu kalau ia mengingatnya dan menjadi jelas setiap harinya. Kang Bitna yang mendengarnya tanpa sadar menangis. Mando yang sedari tadi memperhatikan melihat Kang Bitna menangis ia pun melaporkannya kepada Arong. Oleh si nenek. Saat Kang Bitna mengejarnya si nenek duduk di atap rumah dan berubah menjadi malaikat. Ia memperkenalkan dirinya bernama Gabriel ia ditugaskan untuk melindungi orang baik dan miskin. Ia juga yang sudah menolong orang baik saat Kang Bitna membunuh penjahat. Ia memberitahu kalau ia sudah tak bisa melindungi Daon karena Daon berniat membunuh dan satu-satunya yang bisa melindungi Daon adalah Kang Bitna. Saat berada di rumah Kang Bitna memikirkan ucapan dari Gabriel yang memberitahu kalau salah satu di antara mereka akan mati. Dan keputusan ada di tangan Kang Bitna ia ingin melindunginya atau membun Asteris H-nya. Keesokan harinya ibu yang makan bersama Minjun namun karena tak ada sayur ibu yang memutuskan untuk memetik sayur. Saat kembali ibu yang melihat Minjun berusaha membuka pintu. Ibu yang berkata kalau Minjun tak boleh masuk ke sana. Di jalan raya terlihat seorang pria bernama Jong Seonho menyetir dalam keadaan mabuk. Si nenek yang merasa akan ada bahaya menjatuhkan barang yang ia bawa. Dan si pria itu menabrak tiang jalan. Si nenek lega karena anak-anak bisa selamat. Di TV memberitakan kalau detektif Suyong adalah korban pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh berantai. Ibu yang melihatnya terkejut sampai menjatuhkan piringnya. Terlihat ibu yang mengetahui sesuatu.
Saat makan Kang Bitna diberitahu kalau putra bungsu dari anggota dewan menyebabkan masalah dan ditangkap. Kang Bitna yang melihat wajahnya terkejut dan teringat akan sesuatu. Saat berada di ruangannya Kang Bitna melihat Jong Seongo melalui cermin. Seonho yang saat ini berada di penjara. Tak lama karyawannya datang dan memberitahu kalau kepala polisi ingin mengajak makan malam. Kang Bitna menyetujuinya. Saat malam hari Kang Bitna datang sesuai janji Kang Bitna yang tahu alasan mengundangnya makan memberitahu kalau ia akan menjatuhkan hukuman 4 tahun masa percobaan. Dewan bertanya apa yang diinginkan Kang Bitna ia akan mengabulkannya. Kang Bitna mengatakan kalau ia akan memberitahunya saat ia inginkan sesuatu. Saat diajak makan Kang Bitna menolak dan mengatakan kalau ia tak bisa makan dengan tenang di pertemuan ini. Ia pun pergi meninggalkan pertemuan itu. Namun mantan pacarnya menghentikannya dan berkata kalau ia bukanlah Kang Bitna. Karena Kang Bitna selalu bersikap sopan dan tak akan pernah tinggal di tempat itu, ia memperingatkan jangan sampai mereka bertemu lagi. Namun Kang Bitna menjawab untuk memperingatkan ayahnya agar tidak meneleponnya. Si pria yang mendengarnya terlihat marah. Di kantor polisi Donghun bertanya apa hubungan ia dan Kang Bitna dulu. Daon yang mencurigai Kang Bitna dan membuntutinya kenapa sekarang malah membelanya. Daon yang marah menjawab kalau Donghun lah yang tak berpikir panjang karena meninggalkan Suyong selama pengintaian. Donghun yang marah mendengar ucapan Daon memukulnya. Teman-teman Daon yakin kalau Daon mengetahui sesuatu tentang Kang Bitna. Kang Bitna datang ke tempat Arong membahas tentang pembun H. Yang membun Asteris H. Suyong namun Kang Bitna belum yakin 100% kalau Seonho adalah pembun H. Berantai. Saat pulang Arong memberikan soda Arong juga memberitahu kalau ia ingin menjadi iblis sepertinya ia meminta agar Kang Bitna tidak mengecewakannya. Saat berada di depan pintu Kang Bitna berpapasan dengan Daon. Ia melihat Daon terluka Kang Bitna bertanya siapa yang sudah membuatnya terluka ia akan membun Asteris H. Dotnya. Daon memberitahu kalau ada polisi yang menelpon abaikan ia akan menghentikannya. Kang Bitna mengetahui kalau Daon terluka karena dirinya datang dan mengobati lukanya. Ia mengomel karena Daon diam saat dipukul dan membuat wajah tampannya terluka. Kang Bitna terlihat gugup di tatap Daon. Ia mengatakan kalau ini sudah cukup. Saat Daon mendekat, Kang Bitna berpikir akan dicium berkata kalau dirinya adalah iblis dan tak boleh melakukannya. Daon memberitahu kalau yang dioleskan bukan salep tapi pelembab bibir. Kang Bitna yang melihatnya kaget dan berkata apa tidak sakit kenapa Daon hanya duduk diam saja seperti orang mesum. Daon tersenyum dan berkata kalau ia senang Kang Bitna mengkhawatirkannya. Di pengadilan Kang Bitna menjadi hakim atas kasus Jong Seonho. Kang Bitna turun dari kursi dan bertanya apa Seonho pernah membun Asteris H. Seonho yang mendengar pertanyaan dari Kang Bitna menjadi ketakutan. Daon dan Munjae pergi untuk melakukan penyelidikan tentang 4 orang yang tewas Asteris S. Tak lama mereka mendapat telepon kalau ada kamera pengawas menuju sungai Haeseo. Mereka pun pergi ke sana. Setibanya di sana Munjae izin ke toilet saat Daon memeriksa CCTV terlihat mobil milik Kang Bitna terekam di sana. Karena takut Daon menghapusnya dan terlihat oleh Munjae dan bertanya apakah Daon sangat menyukai Kang Bitna sampai menghapus buktinya. Dan ia akan rahasiakannya selama Daon menuruti keinginannya. Di tempat Arong terlihat waktu seakan berhenti dengan datangnya seorang pria ia memberitahu kalau Daon mengetahui dan tetap menutupinya. Arong meminta Munjae untuk membun Asteris H. Daon sesuai perintah Bael. Munjae akan membun Asterisnya dengan cara yang paling brutal dan menyakitkan. Kang Bitna yang pulang sendirian didatangi Munjae. Apakah Munjae ini si pembun-bun berantai? Kita tungguin kelanjutan filmnya ya guys.